Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ila syi'ta sahla. Masyarul muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yaqulu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, baru saja kita tunaikan kewajiban kita sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana-mana yang benar, yang baik, mudah-mudahan jadi amal soleh kita. Yang kurang, yang keliru, mudah-mudahan Allah berkenan memaafkannya, mengampuni kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah untuk baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan pencerahan kepada manusia, khususnya orang-orang beriman. Terlebih lagi mudah-mudahan kita tercerahkan lewat sabda-sabda beliau, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat, memberi rahmat bagi semesta alam. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan menikmati rahmat tersebut, dan mudah-mudahan beliau pula berkenan kepada kita memberikan syafaat dari yang berat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat kepada keluarganya, kepada ahli baitnya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang terus mengamalkan Islam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan pembacaan Sirah Nabawiyah. Kita masih seputar bangsa Arab sebelum Rasulullah SAW datang. Adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita kutip sebagai wujud kepedulian bangsa Quraisy kepada Baitullah, dan Allah menjawab keutamaan bangsa Quraisy. Dalam surah Qasas ayat 9, surat ke-28 ayat 9. Allah berfirman, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Dan apakah kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah haram, tanah suci yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam tumbuh-tumbuhan untuk menjadi rezeki bagimu dari sisi kami. Pertanyaan dari Allah.
Awalam numakilahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Rizqan min ladunna. Semacam pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bukti suku Arab Quraisy yang memelihara Ka'bah sejak lama sekali diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebutlah kisah panjang bangsa Arab. Saya penggal cerita itu yang dekat dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada tahun 570 Masehi atau abad ke-6 Masehi. Di waktu saat lahirnya, hampir lahirnya Rasulullah SAW. Pemerintahan di Hijaz yang merusak di kota Mekah berada di tangan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah anak daripada Hashim. Hashim tidak memiliki anak kecuali Abdul Muttalib. Sementara Hashim ini sebagai pemuka Quraisy yang memegang kunci Ka'bah. Ini jabatan paling bergengsi. Sebab seluruh bangsa Arab memuliakan Ka'bah. Mereka haji di situ, tawaf di situ. Sekalipun yang mereka sembah adalah bukan Rabbul Bait, tapi berhala-berhala yang ada di Baitullah. Nah, kedudukan memegang kunci Ka'bah turun temurun dari Qusay, kemudian Abdul Manaf, kemudian sampai ke Hashim, sampai ke Abdul Muttalib. Cerita di dalam orang-orang yang memegang kunci Ka'bah silih berganti, tapi tidak terlepas dari bangsa Quraisy. Nah, kemudian pada tahun 570 itu Abdul Muttalib yang memegang kunci Ka'bah. Nah, pemerintahan di Hijaz atau Mekah ibu kotanya dipegang oleh Quraisy, oleh Abdul Muttalib. Nah, sementara bangsa Arab yang tinggal di negeri Yaman pada saat itu hidupnya di bawah kekuasaan tentara Abraha. Tentara Abraha, sedikit yang kita kutip kemarin, Abraha itu menaklukkan bangsa Arab lewat cara semula orang yang bertikai di sana minta bantuan sama Abraha. Dia dari Ethiopia. Nah, kemudian di bantuan menang, mengalahkan suku Arab yang lain, kemudian malah yang minta bantuan itu ditaklukkan oleh Arab, sehingga bangsa negeri Yaman betul-betul dikuasai oleh Abraha. Abraha makin lama makin sewenang-wenang, tambah kuat kekuasaannya. Dia seorang panglima perang dari ibu kota negeri itu, kota Sana'a, ibu kota Yaman. Asalnya adalah Abraha, Ethiopia. Dia membangun dan mendirikan sebuah tempat yang besar lagi indah, yaitu satu gereja, karena dia beragama Nasrani. Gereja itu cukup besar, indah, dinamai Quraisy sebagai bentuk
perlawanan dia kepada bangsa Quraisy. Sebab Quraisy menguasai kota Mekah. Nah, pada saat dia mendirikan Ka'bah tersebut, harapannya gereja yang besar itu, pada saat Abraham mendirikan gereja, harapannya adalah menjadi pusat orang-orang Nasrani, bahkan seluruhnya bangsa Arab dan sekitarnya, sampai dia mengharapkan ini menjadi daya tarik sehingga seluruh manusia beralih pindah ke gereja itu menjadi pusat perniagaan dan perdagangan. Itu harapan Abraham. Kemudian dia berpikir, setelah jadi gereja itu, kok yang datang ke sini nggak banyak. Sementara Mekah dengan Ka'bahnya orang datang berduyun-duyun tiap tahun paling tidak. Ya, karena kehidupan pada saat itu dengan perjalanan menggunakan otak, paling-paling orang setiap tahun pada kumpul di Ka'bah, di Mekah, di Ka'bah. Nah, kemudian tempat itu juga digunakan untuk mengurus sesuatu yang terjadi menjadi keperluan orang. Jadilah Abraham berpikir tidak akan terwujud cita-cita dia kecuali yang membuat orang berpaling itu dihancurkan. Nah, yang membuat orang-orang fokus pada tempat berkunjung ya Ka'bah. Maka dia berpikir untuk menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, Mekah yang di dalamnya ada Masjidil Haram menjadi sasaran. Abraha, yang nama lengkapnya Abraha bin Ashram, mengerti bahwa keinginan dan tujuan segenting itu tidak akan tercapai jika kota suci Ka'bah, yaitu kota Mekah, belum dihancurkan lebih dahulu. Oleh sebab itu dia berencana menghancurkan Ka'bah. Kalau sudah hancur, baru orang akan beralih ke gereja yang dia buat. Akhirnya saat telah ditentukan oleh Abraham untuk menghancurkan Ka'bah, maka disiapkan tentara besar-besaran. Tentara itu dalam satu riwayat disebutkan yang infanterinya, pejalan kakinya itu aja 60.000 orang. Pada saat itu ya, jumlah itu cukup banyak. Belum tentara bergajah, belum yang berkuda. Semuanya sampai banyak sekali. Kemudian bukan itu saja, pasukan bergajahnya, besar-besar gajahnya dihiasi dengan hiasan yang sampai kepada perhiasannya itu sangat mewah. Sementara Abraham menaiki sendiri gajah yang paling besar. Abraham telah mengirim kabar kepada pucuk pimpinan di kota Mekah, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mendengar kabar dengan pikiran yang tenang dan hati yang tabah, menyerahkan urusan keselamatan Ka'bah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Karena menurut Abdul Muthalib, Allah yang memilikinya, tentu pula dia memeliharanya. Kekuatan kaum Quraisy gak bakal mampu menghadang pasukan gajah Abraham. Abdul Muthalib sudah memperhitungkan.
Maka Abraha berangkat dari istananya diikuti bala tentaranya yang terdiri atas beragam dan beribu-ribu jumlahnya. Ada barisan berkuda yang memakai topeng perisai, ada barisan yang berkendaraan unta dengan senjata tombak, kapak, dan musuh. Namun sebagian besar tentara bergajah. Setelah berita itu datang ke Abdul Muthalib, dikirim utusan. Kemudian Abraha bergerak dari pusat kota Yaman, Sonaa. Kemudian berita itu disampaikan kepada seluruh masyarakat yang dilewati oleh tentara Abraha itu. Nah, kan banyak kabilah itu dari Yaman, terus ke utara dia berangkat ke Mekah. Ada bangsawan Arab Yaman bernama Zunafar. Dia tidak ingin dilecehkan dan dengan kepungahan Abraham. Rupanya dia mempersiapkan bala tentaranya untuk melawan Abraham. Tetapi Zunafar tidak sanggup melawan. Kemudian kalah dia dan pasukannya ditawan. Zunafar tidak dibunuh oleh Zarban. Jadi tawanan disuruh menjadi petunjuk jalan ke Mekah. Terus ada lagi Abraha sampai di Bani Khosam dan Bani Hiyam. Mendadak dapat perlawanan dari pendudukan Bani Himyar yang dikepalai oleh kepala suku bernama Nufail bin Habib. Lagi-lagi Nufail bin Habib takluk di bawah Abraham. Begitu juga dia tidak dibunuh oleh Abraham, dijadikan tawan sebagai petunjuk jalan ke kota Mekah agar lebih cepat sampai. Nah, begitulah sepanjang perjalanan Abraham menunjukkan kepungahannya. Kalau ada yang berani melawan, langsung dihabisi. Tapi pimpinannya dijadikan tawanan oleh Abraham. Sampai di dusun yang makmur, yaitu Taif, kota Taif. Abraham berhenti dengan pasukannya. Taif itu hanya beberapa mil dari kota Mekah. Sesampainya di tempat peristirahatannya di Taif sebelum Mekah, Abraham di situ mendapatkan tempat istirahat. Rupanya Abraham dengan Zunafar dikalahkan, Nufail dikalahkan, semakin percaya diri, semakin menunjukkan kepungahannya. Maka dia berhenti di kota Taif dengan penuh kebanggaan dan kepungahan. Nah, angkatan perang Abraham dengan semakin pongah pimpinannya merasa juga semakin pongah juga. Nah, pada saat itu ada daerah yang namanya tempat mengembalakan gembalaannya binatang-binatang ternaknya milik orang Quraisy, suku Quraisy. Ada yang bilang ada 200 onta yang kambingnya tidak terhitung. Bahkan ada lagi ahli sejarah yang mengutip itu 400 onta. Nah, itu Abraham semuanya dirampas sama Abraham. Belum punya penduduk yang lain, yang kecil-kecil, sedikit-sedikit ada 10, 20. Karena di lembah itu sebagai tempat beternaknya masyarakat Arab, kota Mekah. Dirampas oleh Abraham. Banyak kabilah-kabilah Arab yang juga binatang-binatang yang diternakan di daerah situ dirampas.
Nah, ketika Abraham mengirimkan orang utusan ke Mekah untuk menemui pembesar dari kepala pemerintahan Mekah, dia memberitahukan bahwa dia kedatangan ke kota Mekah tidak sekali-sekali akan membunuhi masyarakat Mekah, tidak akan menyerang kota Mekah. Cuman dia tidak akan menyerang kota Mekah, tidak menyerang penduduknya. Satu tujuannya ingin menghancurkan Ka'bah, ingin merobohkan Ka'bah yang dimuliakan oleh seluruh penduduk bangsa Arab pada saat itu. Nah, kemudian pengembala-pengembala itu, baik yang punya Quraisy, baik yang suku-suku kabilah-kabilah, pada datang ke Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib adalah pimpinan pemerintahan kota Mekah, orang disegani. Semuanya pada mengadu bahwa binatang onta yang digembalanya telah dirampas oleh angkatan perang gajah itu. Abdul Muthalib mendengar berita itu, ya, tidak gusar sama sekali, tidak gusar sama sekali. Demikian pula ketika dia menerima laporan dari kaumnya yang menyatakan bahwa binatang ternak mereka yang sedang digembalakan di kota Mekah dirampas oleh bala itu. Jadi yang laporan itu ada kabilah-kabilah punya ternak sendiri sudah diambil sama Abraham. Bahkan gembalaannya milik Quraisy, milik suku dia, Abdul Muthalib, telah dirampas. Abdul Muthalib tidak gusar sama sekali. Karena dia menyadari bahwa tentara Abraha tidak bisa dilawan dengan jumlah yang besar, pasukan yang besar, sementara penduduk Mekah kekuatannya nggak seberapa. Maka tentara Abraham mengirimkan utusan menemui Abdul Muthalib. Setelah itu Abdul Muthalib berangkat dari kota Mekah dengan seorang bernama Harith untuk menemui Abraha di luar kota Mekah bersama dengan seorang utusan Abraha berjalan. Abdul Muthalib cukup berdua, didampingi oleh tadi seorang yang namanya Harith. Maka Abraham menyambut Abdul Muthalib, dihormati, dimuliakan. Nah, sementara sebelum ini, Abdul Muthalib sudah memerintahkan penduduk kota Mekah agar mengungsi lebih baik, karena melayani dengan berantem, ya, nggak bakal sanggup penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah mentaati apa kata Abdul Muthalib, semuanya pada yang anak-anak, yang perempuan, yang laki-laki. Pokoknya laki-laki nggak siap berperang, lebih baik fungsi. Kota kita nggak akan dihancurkan, kata Abdul Muthalib. Kalian lebih baik menyingkir. Semuanya pada menyingkir. Maka di balik-balik gunung, di atas bukit-bukit, pada bepergian dari kota Mekah. Maka Abdul Muthalib sudah mensiasati penduduknya supaya mengungsi. Kemudian dia temui Abraha dengan Harith tadi. Kemudian dia berbicara dengan Abraha. Setelah ketemu, dimuliakan oleh Abraha dan disuruh duduk. Kemudian berbicara Abdul Muthalib. Maka Abdul Muthalib berkata, meminta 200 gembalaannya berupa unta itu supaya dikembalikan oleh Abraha. Itu yang diminta Abdul Muthalib, supaya mengembalikan ontanya
Begitu juga milik kabilah-kabilah yang lain. Tapi lebih konsen dia minta kembalikan gembalaannya. Kemudian Abraham agak heran dengan sikap Abdul Muthalib. Kemudian Abraham berkata, tidakkah kamu berpikir ya, bahwa kedatanganku ini hendak merobohkan Ka'bah, kiblat persembahanmu dan rumah suci yang selalu dihormati serta dimuliakan oleh ahli familimu dan segenap bangsa Arab. Mengapa engkau tidak meminta agar aku melindungi kemuliaan Ka'bahmu, agar aku suka mengurungkan niatku hendak menumbangkan Ka'bah, tetapi yang kau minta malah cuman harta nggak seberapa ini, barang yang serendah ini. Kau hanya meminta 200 onta milikmu supaya dikembalikan kepadamu. Pada sebenarnya aku menanti dirimu permintaan yang besar. Permintaan supaya aku melindungi Ka'bah yang kamu puja-puja itu. Itu keheranan Abraham kepada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib menjawab dengan singkat. Ya, tentu saja. Karena 200 onta itu milikku. 200 onta itu milikku. Dan aku wajib memeliharanya. Adapun Ka'bah akan kau tumbangkan, akan kau hancurkan, itu bukan urusan. Abdul Muthalib padahal pemegang kunci Ka'bah. Ya. Yang memeliharanya, yang memuliakannya. Tapi berhadapan dengan Abraham, dia mengatakan, onta yang 200 ekor itu aku milik aku yang memelihara dan aku yang menjaga. Sementara Ka'bah bukan urusanku. Apa kata Abraham? Ka'bah itu ada yang punya. Maka yang punya pasti mengurusinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekalipun dalam prakteknya menyembah berhala seperti Lata Uzza, tapi aslinya tetap percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata betul selanjutnya, dapatkah kata Abraham, dapatkah Tuhan yang mempunyai Ka'bahmu itu menghalang-halangi keinginanku hendak merobohkannya? Tanya Abraham dengan agak menghina. Pendek kata kita orang menghina. Kalau orang berdalih dengan itu ada yang punya Allah. Abraham menjawab, apakah Tuhanmu bisa menghalangi, mencegah aku untuk merobohkannya itu? Kata Abdul Muthalib lagi-lagi, itu bukan urusanku. Itu bukan urusanku. Itu urusan Tuhan. Allah yang memilikinya, dia juga yang memelihara. Nah, Abu Thalib itu terkenal dengan, dalam sejarah dikenal Allah yahmi. Allah malikuhu wa huwa yahmi. Allah lah yang memiliki Ka'bah dan dia pula yang memelihara. Abdul Muthalib menjawab itu dengan tegas. Sekali lagi, Allah yang memilikinya dan dia yang memelihara. Kemudian Abraham melanjutkan, jadi engkau tidak mengharapkan sesuatu yang berkenaan dengan niatku akan menghancurkan Ka'bah itu? Engkau tidak mengharapkan sesuatu?
Tegas dijawab, tidak. Demikianlah sampai berulang-ulang antara pertanyaan Abraha yang mengharapkan agar Abdul Muthalib lebih perhatian kepada Ka'bah, tapi dijawab dengan tidak. Tetap jawabnya kesatria Abdul Muthalib, tidak. Ka'bah ada yang punya dan pasti dipelihara olehnya. Akhirnya binatang ternak itu milik Abdul Muthalib dan bangsa Quraisy dikembalikan oleh Abraha. Kemudian Abdul Muthalib membawa ternak-ternaknya itu ke Mekah, pulang ke Mekah. Pulangnya Abdul Muthalib ke Mekah membawa kabar yang jelas bahwa kedatangan Abraha dan angkat terbangnya itu memang sengaja untuk menghancurkan Ka'bah. Semata itu, tidak ingin memerangi penduduknya, tidak ingin menghancurkan rumah-rumah penduduknya. Nah, kemudian Abdul Muthalib seperti tadi menginstruksikan dicek lagi supaya masyarakat berlindung ke bukit-bukit. Sebagai selaku pemerintahan di kota Mekah, memegang kunci Ka'bah, Abdul Muthalib tentu dengan jiwa merintih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan Ka'bah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil melimpah Allah, semoga Allah melimpahkan rahmatnya atas rumah sucinya dan kepada seluruh penduduk yang memelihara rumah suci itu. Itu doa Abdul Muthalib. Nah, ketika orang-orang pada pergi ke tempat persembunyiannya di balik bukit-bukit, dan Abdul Muthalib munajat dengan doa yang mengharukan. Tiba-tiba pasukan Abraha masih tetap di luar kota Mekah itu, di kota Thaif. Nah, tiba-tiba Abdul Muthalib mendengar kabar bahwa tentara Abraha pada mati bergelimpangan. Dimulai dengan cerita mau bergerak, pasukan bergajahnya itu, gajahnya tidak mau maju ke depan, malah lari mundur maunya. Dipaksa lagi untuk maju ke depan, mundur lagi. Itu tanda-tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi. Kemudian setelah pasukan itu bergulat dengan gajah dan kendaraannya sendiri, kudanya, ontaknya, tiba-tiba dari atas datanglah burung yang dikenal dengan burung ababil. Burung itu melemparkan batu-batu mengandung percikan api pada saat dilempar. Tentunya ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada satupun dari pasukan, baik berkuda, baik beronta maupun bergajah atau berjalan kaki, kecuali terkena lemparan batu-batu itu. Nah, diterangkan oleh para ahli sejarah, ketika mengenai tubuh, apakah manusia, apakah binatang-binatang itu, kemudian orang itu meleleh. Ketika burung-burung ababil itu melemparkan batu-batu, orang menjadi meleleh. Nah, banyak yang mati karena itu. Banyak juga yang mati karena ketakutan. Banyak yang mati karena terjebak pada
lari kemana-mana, cuman dia mati dengan sendirinya mati. Ada yang mati karena dikejar penyakit itu, akhirnya tewas dan hancur juga. Penyakit itu maha hebat. Sepanjang riwayat yang masuk diceritakan sebagai berikut. Ketika angkatan perang Gajah Aba hendak berangkat serentak menuju kota Mekah, gajah mereka ketika itu sudah tidak mau berangkat. Hendak mundur, tetapi mereka dipaksa untuk maju. Kemudian dengan mendadak datanglah burung-burung yang berbondong-bondong, masing-masing membawa batu yang hitam rupanya seperti tanah dan berapi. Ketika sampai di atas mereka, burung-burung itu menjatuhkan batu-batu hitam tadi. Apabila mereka telah terkena jatuh batu itu, seketika itu badan terasa gatal, dan siapa yang mengaruh gatalnya itu gugur dan jatuhlah dagingnya. Sampai terkelupas dagingnya dari badan karena garukan akibat batu itu. Padahal waktu itu tidak ada seorang pun yang tidak kena jatuhan batu itu. Dan begitu seterusnya, semuanya pada meninggal dunia, tidak ada satupun yang bersisa. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa sebagian dari mereka ada yang dapat melarikan diri. Tetapi dengan susah payah mereka mencari perlindungan untuk menghindarkan diri dari bahaya maut itu, dan akhirnya mereka dibinasakan juga dengan sebab yang lain. Ada yang binasakan yang terjumus ke dalam jurang, ada yang binasakan yang tersesat jalan, tidak ada seorang pun yang menolongnya, dan ada pula yang binasakan yang terserang banjir yang terjadi mendadak di Yaman, karena konon di kota Yaman di kala itu tiba-tiba diserang banjir yang sangat hebat yang dapat menghanyutkan mereka yang masih hidup. Nah, bersamaan dengan Abraha, pasukannya diserang oleh burung ababil, di kota Yaman terjadi banjir. Tidak ada orang yang selamat pada saat itu. Akhirnya Ka'bah mendapat perlindungan Allah. Tidak sampai dihancurkan oleh pihak yang sengaja hendak menghancurkan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan kemenangan bila menang di tangan kaum Quraisy, meskipun tidak terjadi peperangan dengan pihak menyerang. Akhirnya segenap penduduk kota Mekah kembali pulang dari tempat pengungsiannya di rumah masing-masing dengan keadaan aman dan sentosa. Itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah kamu lihat bagaimana perbuatan Tuhanmu kepada tentara pasukan bergajah? Kalau Allah Subhanahu wa taala dilawan, tentunya Allah bertindak cepat, karena Allah berfirman, barang siapa yang melawan Allah, maka Allah tidak bisa dikalahkan. Tahu benar Abdul Muthalib tentang Ka'bah dimiliki oleh Allah. Seperti tadi ucapannya, itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan, biar dia yang memeliharanya. Maka terkenal ucapan Abdul Muthalib karena dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah, karena sudah masuk waktu, silakan adzan dulu. Dia sih nggak ngintip.
Ya, kita sambung sedikit. Karena peristiwa tentara Abraha itu Allah abadikan dalam surah Al-Fil. Ditambah dengan sebelumnya surat Al-Quraisy. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan, meninggikan bangsa Quraisy. Seperti yang sudah disampaikan oleh saya, hadis-hadis mengenai bangsa Quraisy. Nah, peristiwa tadi, peristiwa tentara gajah diperingati. Ingat, pada saat itu belum ada tahun seperti sekarang ini. Tahun Hijriah itu dimulai ketika Rasulullah sudah wafat pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah sudah wafat. Nah, penulisan tahunnya dimulai kapan? Dimulai saat Nabi hijrah. Nabi sudah ada. Sementara tahun-tahun sebelumnya tidak ada bilangan tahun. Nah, dengan apa bangsa Arab mengingat tahun-tahun tertentu? Dengan peristiwa besar yang bersejarah. Maka peristiwa tentara pasukan bergajah dinamakan dengan Amul Fil, tahun gajah. Karena besar peristiwa itu. Nanti ada misalnya orang lahir sebelum itu 1 tahun sebelum tahun gajah, 2 tahun sebelum tahun gajah, atau pada tahun gajah, 1 tahun setelah tahun gajah, 2 tahun setelah tahun gajah. Ada lagi ahli sejarah mengatakan tahun kesedihan pada saat Rasulullah sudah ada peristiwa besar sampai Rasulullah merenung ketika pamannya meninggal dunia. Nah, itu peristiwa itu tentara gajah diabadikan oleh bangsa Arab sebagai tahun gajah. Nah, pada saat peristiwa itu tidak ada yang tahu bahwa tahun itu adalah tahun lahirnya seorang calon nabi. Pada tahun itu, peristiwa itu bakal lahirnya seorang calon nabi, dikenal dengan tahun gajah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Peristiwa tersebut memang mengandung suatu rahasia pelajaran yang dalam dan kepentingan yang besar bagi segenap manusia. Kenapa mesti diperingati oleh bangsa Arab? Di samping dia jadi peristiwa yang besar, mudah diingat, maka tahun itu kemudian sejak lahirnya Nabi kemudian terkenal sebagai tahun gajah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kemudian jamaah yang berbahagia, Allah di samping mengabadikan lewat suratnya Al-Fil, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki perlindungan yang kuat kepada bangsa Quraisy dan Ka'bah yang hampir tibanya masa lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti begitulah sejarah Nabi sebelum lahirnya, ada peristiwa-peristiwa yang besar. Kemudian jamaah yang berbahagia, cukuplah Allah dikatakan telah menjaga, melindungi bangsa Quraisy dan Ka'bah lewat firman-firman-Nya. Kemudian ketika Nabi lahir, kemudian diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul, baru turun surat-surat ini. Makanya kalimat suratnya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidak kamu, ini ditujukan kepada orang Quraisy. Tidakkah kamu menyaksikan peristiwa tentara bergajah? Itu sudah beberapa tahun kemudian peristiwa terjadi.
paling tidak sudah 40 tahun, karena Nabi menjadi Rasul, menjadi Nabi umur 40 tahun. Lahirnya pada tahun gaji. Sudah 40 tahun Allah ingatkan kembali pada peristiwa perkara gajah ini. Allah alam bisawab, demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.